la'tibaron bidzatihi. Ngerti kalimatnya? Nah, hayatul fata, hidupnya seorang remaja pemuda, wallahi demi Allah, bil ilmi wa tuqa. Apa itu? Dengan ilmu dan takwa. Fa dalam yakuna, apabila tidak memiliki dua-duanya, kata beliau, la ti'baron bidzati, maka dirinya dianggap tidak ada. Dia sama dengan mayit yang jalan-jalan di permukaan bumi. Kata beliau, segera takbirkan 4 kali. Apa takbir 4 kali itu? Salat apa yang takbir 4 kali? Salat apa yang takbir 4 kali itu? Salat apa yang takbir 4 kali? Salat jenazah. Bisa salat jenazah? Gimana niatnya? Usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin fadl kifayati makmul ya telah Allahu Akbar. Terus baca Al-Fatihah, Allahu Akbar. Baca apa lagi? Baca sholawat. Takbir lagi. Baca apa lagi? Doa untuk mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Takbir lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina waghfir lana. Salam. Itu sholat jenazah. Jadi kalau orang tidak punya ilmu dan tidak punya takwa kepada Allah, dia adalah jenazah, mayit. Kalau mayit diapain? Kuburin aja. Kenapa? Nggak ada manfaatnya. Buat apa dia hidup kalau dia dalam keadaan mati? Makanya target kita hari ini, di akhir tahun ini, kita harus berupaya menjadi orang yang berilmu dan menjadi orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Oh, beriman. Apa takwa itu? Apa takwa? Awas, bukan dijitak malah ketawa. Takwa, dijitak ketawa. Apa takwa itu? Ya, ada 2 di situ takwa itu. 1 taat, kedua takut. Taat kemana? Taat kepada apa? Taat kepada perintah. Ketika Allah nyuruh sesuatu, lakukan saja, lakukan, ditaat. Setiap Allah nyuruh, dia laksanakan terus. Dan ada rasa takut dalam dirinya. Takut apa? Takut kalau melanggar larangan Allah. Takut kalau melanggar larangan Allah. Kita nunggu bel dulu. Yang bagus lagi nggak ada. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Ya, saya pernah mengikuti pengajiannya Ustadz Abdul Somad, ya, saya ikut hadir. Kata beliau, nikmat yang paling tinggi bagi seorang muslim adalah punya rasa takut dalam dirinya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ada rasa takut enggak? Kalau ada rasa takut, maka Anda akan selamat. Kalau enggak ada rasa takut, Anda celaka. Itu orang yang takut melanggar, dia akan jadi orang-orang yang melakukan kebaikan terus. Di ini, seorang pejabat, di ruangan banyak uang, numpuk tuh. Kalau dia takut mengambil selembar saja untuk dikorupsi, berarti dia orang yang bertakwa. Takut enggak? Kenapa banyak orang yang korupsi? Kenapa? Enggak ada rasa takut. Ada motor diambil, ada HP ngagoler diambil. Padahal harus takut. Kalau dia takut mengambil barang orang, takut mencuri,
Maka orang itu aman, tidak takut dengan kita. Nah sekarang itu yang takut itu sekarang mulai hilang. Maka orang sekarang berani berbuat maksiat kepada Allah. Ya, ada rasa takut tidak? Tadi ketika Anda, mohon maaf, ketika Anda berpacaran, ada rasa takut nggak dalam jiwanya? Ada takut nggak, gitu kan? Ini kan larangan Allah. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Ini malah dilakukan. Ada rasa takut nggak? Kalau ada rasa takut berarti Anda menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Gitu, jadi agak ke belakang dikit. Ya, jadi sekali lagi bahwa tujuan kita hari ini, Koni dan kawan-kawan, biar targetnya itu benar. Jadi Anda harus punya target memiliki dua perkara. Satu, harus menjadi orang yang berilmu. Kedua, menjadi orang yang bertakwa. Ini butuh perjuangan berat. Saya dulu masih waktu kecil, waktu saya SMP, saya masih teringat. Setiap hari ke SMP itu saya berangkat kurang lebih 2 kilo jalan kaki. 2 kilo. Nggak ada naik mobil, motor nggak ada. Naik gitu. Pulang juga sama 2 kilometer. Di 4 kilo tiap hari. Kadang hujan, nggak ada masalah. Pulang jam 1 tuh. Jam 5 saya harus pergi lagi ke pesantren. Jam 5 sore. Pulang-pulang pagi, subuh. Saya nginep di pesantren gitu. Pulang jam subuh, saya mandi, makan, berangkat lagi. Kenapa nggak ada rasa lelah di situ? Karena pengen ilmu. Kalau nggak begitu, kita nggak dapat apa-apa hidup ini. SMA juga sama, 2 kilo jalan 2 kilo. Nah dari jalan raya ke sekolah itu kurang 12 km. Tiap hari begitu terus, nggak pernah ada itu. Saya ikhlas saja, tidak ada rasa. Kenapa? Tidak lelah sedikit pun. Karena butuh ilmu. Coba Anda ada yang suka mondok nggak di pesantren? Ada yang mondok nggak? Dikit, ada? Sipa, mana Sipa? Sipa pernah nggak buka kitab Ta'lim Muta'alim? Nah, di sana ada 6 syarat kalau belajar. Kalau pengen ilmunya banyak, 6-nya harus dipenuhi. 6 syarat itu apa ya? Syarat yang pertama. Ada 6 syarat belajar agar dapat ilmu yang maksimal apa? 1. Zakaun. Tahu zakaun? Harus cerdas. Tahu cerdas? Cepat memahami penjelasan guru, cepat aja. Ada yang lepet, ada yang lelet ya. Berkali-kali jelaskan nggak paham. Coba sekarang di zaka aja, zakaun, cerdas ya. Apa yang kedua? Hirsun. Tahu hirsun? Semangat. Semangat nggak belajar hari ini? Kalau Anda datang langsung menyimpan kepala di meja, tidur, nggak semangat. Semangat nggak? Harus semangat. Semungut. Harus semungut. Nggak boleh nggak semangat. Yang ketiga, istobar. Artinya sabar. Kan banyak banyak tugas-tugas. Kalau orang nggak sabar, tugas banyak, udahlah berhenti aja dari sekolah. Neng kawin. Kalau orang nggak sabar, udah tugas numpuk banyak dari guru-guru ini, Anda akan putus asa. Tapi sabar, tenang aja, suatu waktu juga akan. Tugas itu kalau dikerjakan pasti selesai ya. Selesai pada akhirnya, tenang aja. Yang ketiga ada bulgoh. Tahu bulgoh? Apa bulgoh itu? Ada money. Duit. Sekolah itu kan butuh ilmu, butuh duit kan? Coba ke sekolah pakai ongkos ya. Berapa uang sakunya? 20.000, 50.000, 100.000. Bensin pakai apa belinya?
Pakai uang juga. Terus ya parkir motor 3.000 berapa? Pakai apa tuh? Iya. Anda beli buku pakai apa? Beli seragam? Beli HP? Beli pulsa? Beli motor? Beli mobil ke sekolah? Money. No money. Gimana kalau no money? No money, no dong. No dong, jangan. No money, no dong. Ayo, duit, mana duit? Nanti anak kuliah, itu siapkan uang yang banyak. Kedokteran berapa kedokteran? 300 juta, siapkan. Kalau kau punya uang nggak bisa masuk. Di SA Unggul, jurusan biasa 10 juta per semester. Belum uang kosnya berapa di Jakarta. Uang kosnya, uang jajannya sebulan berapa. Pesantren, waktu SMP pesantren enggak? Pesantren kan? Di Al-Fatih berapa Al-Fatih? Berapa per bulannya? Wah. Islamik, berapa Islamik? Darul Jadid. Darul Kolam, Darko. Itu gratis nggak? Tarik gratis? Pakai duit? Harus butuhkan uang. Ilmu itu dibeli dengan uang. Kalau nggak ada uang, kita nggak dapat apa-apa. Kalau di Brunei, tahu Brunei? Pernah ke sana belum? Brunei Darussalam, di sana pendidikan gratis sampai S3. Sampai dokter Anda nggak usah bayar apa-apa. Nggak usah bayar. Rumah sakit gratis. Sekolah gratis. Ibadah haji gratis. Gratis. Setiap orang punya hak untuk berangkat, nggak usah pakai biaya. Negara banyak duitnya, dari minyak itu mereka juga kalau dengan sebaik-baiknya. Indonesia gimana? Sekolah? Kuliah? Bayar. Rumah sakit? Bayar. Ibadah haji ke Mekah? Bayar 56 juta. Kecuali dokter tuh, pembimbing itu dia gratis. Itu namanya haji kosasih. Tahu haji kosasih? Haji ongkos dikasih. Haji ongkos dikasih. Ya. Jadi kalau pengen pinter harus ada uang yang dikeluarkan. Kalau nggak ada bulgo, nggak ada mal, buku nggak bisa dibeli. Harus ada uang. Yang kelima Pak, ada ustadz yang membimbing. Jangan Google yang membimbing, tapi ada ustadz yang membimbing di situ. Ada ustadznya enggak? Ya, jangan Google. Yang keenam apa? Kalau pengen belajarnya sukses gimana? Yang keenam? Tulus zaman. Tulu, bukan tulus. Tulus zaman apa tulus zaman itu? Waktunya harus lama belajar itu. Anda pengen gelar doktor, berapa tahun untuk meraih gelar doktor? SD 6 tahun. Bisa 3 tahun? Nggak bisa. Harus 6 tahun SD itu. Tuh SD, sekolah dangdut. SMP berapa tahun? 3 tahun. 1 tahun nggak bisa. Tahu SMP, sekolah mencari pacar. SMA 3 tahun. Apa SMA? Terus S1 4 tahun. Kemudian S2 2 tahun, 4 semester. S3 3 tahun. Berapa jumlahnya coba dijumlahkan? Ya berapa jumlahnya? SD 6 tahun, SMP 3, SMA 3, S1 4, S2 2, S3 3. Berapa jumlah totalnya? Berapa? Masih error. Berapa? Masih salah. 6, 3, 3, 4, 2, 3. Berapa? 21 tahun. Baru sih gelar doktor.
Kalau waktu nggak panjang, nggak bisa. Jaki pengen jadi ulama besar. Tuh, udah besar kan? Oh. Pengen jadi ulama kondang, bukan ulama kandang, awas. Berapa tahun pengen jadi ulama? Sanlat 3 hari, ya nggak bisa. Sanlat 3 hari nggak cukup 3 hari. Berapa lama pengen jadi ulama itu? 10 tahun. Hah? 20 tahun. 10 tahun di Mekah, di Al-Azhar. 10 tahun di Madinah, di Ummul Qura. 3 tahun di Libya. Pulang Indonesia sudah jadi ulama itu. Kalau cuma 3 hari sanlat pesantren Ramadan, nggak bakalan. Itu jadi apa itu? Nggak bisa. Jadi untuk jadi orang alim itu butuh perjuangan berat. Karena makanya harus serius ya belajar ini. Serius. Kalau nggak serius ya nggak dapat apa-apa. Ada anak ke kelas cuma D3. Tahu D3? Datang, duduk, dengkur. Tahu dengkur? Tidur, molor. Kenapa di kelas suka molor? Dia punya penyakit tumor ternyata. Tumor, tukang molor. Punya penyakit tumor. Kalau tidur di kelas dapat apa? Dapat ilmu nggak? Apa yang dia dapat? Dapatnya jigong. Kalau jigong seember bisa dijual. Gak dapat apa-apa dia. 3 tahun di SMA 4 cuma tidur. Ada anak yang tidur terus. Ada siapa? Ada. Hah? Kemarin saya masuk di kelas IPA berapa? IPS tuh ada tuh. Aku tidur dari awal sama sampai itu tidur terus. Dari awal masuk sampai pulang keluar ruangan tuh tidur terus. Itu nggak dapat apa-apa. Ya, gitu. Itu sebagai apa? Biar kita tahu dulu ya arahnya kita kemana nih. Biar Anda juga paham gitu. Nah sekarang untuk berikutnya untuk belajar PAI ini. Saya akan menggunakan sebuah metode. Metodenya ini kayaknya habis batirnya. Saya akan menggunakan metode ini. Metodenya ya, ini metode yang pakai. Pak Ikem Gemrot. Ya, jadi saya akan menggunakan metode ini dalam kegiatan PA itu. Pak Ikem Gemrot. Apa itu? Ada yang tahu? Pak Ikem. Pak Ikem. Berarti laki-laki Pak ya, Pak Ikem ya. Kalau perempuan emak kan? Mak Ikem. Ini Pak Ikem. Apa Pak Ikem itu artinya? P-nya pembelajaran, A-nya aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, brotnya berbobot. Bisa? Apa P-nya? Pembelajaran, aktif, kreatif, menyenangkan, gembira. Itu metode kita. Harus menyenangkan, harus gembira. Jangan menegangkan, jangan. Niat saya kesini ke sekolah itu saya bukan buat ngajar. Saya lagi refreshing hari ini. Refreshing aja. Biar segar pemikiran gitu. Biar segar, karena juga sama, jangan niat bela aja, udah aja refreshing aja.
Kalau Anda belajar terlalu serius, Anda tegang, pulang-pulang stres. Nanti ngantri di rumah sakit jiwa. Ya. Jadi kita harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Di sini senang, di rumah senang, di mana-mana pun. Maka ketika belajar agama wajib senyum. Senyum? Senyum, Pak nih? Senyum, apa? Ya, senyum ya. Harus Ismail. Oh, smile ya. Oh, smile. Ya, saya minta jangan ada yang monyong di kelas. Kalau jangan monyong, jangan monyong. Jangan monyong. Apalagi bimoli, atau bimoli. Bibir monyong 5 meter. Udah jangan kalau gitu gak usah belajar. Tidak monyong aja, ketemu pawan monyong aja. Boro-boro senyum ya. Saya salah apa kata saya itu ya? Kok anak ini monyong melulu di kelas? Jangan nggak suka dengan pawawan, dimonyong terus. Ya, bikin suasana yang nyaman. Senyum ya, senyum. Kenapa harus senyum? Kalau senyum ibadah, ya. Ingat pesan Agim mana Agim? 5S ya? Ya. Apa bahasa itu? Kata Rasulullah gimana? Tabasamuk ila akhika sedekah. Tersenyum kepada saudaramu adalah sedekah. Berpahala, senyum itu berpahala. Sehat dan berpahala itu senyum. Kalau monyong itu tidak dapat pahala dan dia itu sakit dia. Begini sekalian, perhatikan, di dalam sistem pendidikan Islam dikenal dengan 3 gerbangnya ilmu. Di dalam surah An-Nahl ayat 78, An-Nahl 78 itu ada 3 gerbang di situ, 3 gerbang ilmu. An-Nahl 78. Apa yang 3 gerbang ilmu itu? Apa 3 gerbang ilmu? Ilmu masuk lewat 3 gerbang ini. Kalau gerbang ini bermasalah, tidak bisa masuk. Satu apa? Gerbang yang pertama, as-sam'a. Apa sam'a? Ini udhun. Celi, tahu celi? Cepil, kuping, telinga. Kalau saya ngomong bicara seperti ini, lewat mana masuk ilmu? Sini kan. Nah, ini jangan disumpel awas ya. Pakai headset jangan, pakai kapas jangan. Nanti suara nggak masuk. Jadi ketika guru bicara, siapa saja dengerin kata-katanya seperti apa yang masuk. Kalau ada dengar dengan baik akan masuk. Tetapi ingat bahwa kalau hanya dengar saja tanpa menulis apa-apa, yang terekam dalam memori cuma 10%. Kalau Anda cuma dengar aja tanpa menulis, tanpa apa-apa, cuma 10% yang masuk. Sisanya terhempas oleh angin. Kemudian di dalam ilmu kedokteran dijelaskan bahwa anak dalam kandungan, dalam kandungan nanti kapan rencana mau hamil? Kapan? 2030 ya. Ibu yang sedang mengandung, hamil, anak sudah bisa mendengar suara di luar perut ibunya. Makanya di Eropa ketika ada hamil kadang itu suka nyetel lagu-lagu klasik. Dideketin ke perut ibu yang sedang hamil dan anak itu merespon, goyang-goyang. Ada gerak. Dia merespon itu. Kita setel lagu dangdut. Tambah kenceng goyangnya. Nah kunaonu gelis lobanu banger. Anak goyang-goyang itu. Goyang-goyang nanti. Nah sekarang kita ganti, jangan pakai dangdut, jangan pakai lagu klasik. Kalista gimana? Kalau Kalista punya target kalau hamil pengen punya anak yang hafiz, maka ketika hamil setel
Al-Quran. Bapaknya ngaji di depan perutnya Kalista. Suami Kalista ngaji di depan perutnya Kalista. Ini di Sumatera Barat ada seorang gubernur punya anak 10. Hafid semua. 30 juz hafid semua. Apa rahasianya? Ditanyakan, ternyata tadi ketika sedang mengandung, perdengarkan setiap hari bacaan Al-Quran. Itu masuk ke memori anak itu. Ketika lahir diajarin gampang, cepatnya masuk. Tapi kalau tiap hari lagu dangdut terus, ya jadi Lesti Kejora tuh. Jadi Lesti nanti. Memang dari segi keuangan itu uangnya melimpah penyanyi dangdut itu. Nah kalau hafiz Quran akan memberikan mahkota di surga buat orang tuanya. Anak jadi bisa penyebab orang masuk surga gara-gara anaknya hafiz Quran gitu kan. Kalau dangdut menggoyang panggung, boleh jadi nggak bisa mengantarkan ke surga. Jadi apa tadi yang pertama? Ketika belajar, fungsikan pendengaran. Dengeri guru ngomong apa. Jangan disumpel. Yang kedua, apa gerbang yang kedua? Absor. Ain. Mata. Ketika belajar, mata dibuka lebar-lebar, bolotot. Kenapa? Mata itu tiangnya badan. Kalau mata ngantuk, tidur, badan akan terkulai jatuh. Coba dipraktekkan. Lagi berdiri. Usul. Jadi kalau mata ngantuk akan jatuh, nggak bisa kuat. Orang jangkung gede, kumisnya baplang sangga dulang, segede tangan kumisnya. Kalau dia tidur pasti akan jatuh. Semua organ tidak berfungsi kalau tidur itu. Jadi kalau Anda di kelas tidur molor, nggak dapat ilmu apa-apa. Ya, maka tolong dibuka mata lebar-lebar. Kalau ngantuk, wudu dulu. Lehernya digoyang-goyang, putar kanan kiri terus itu. Dan juga yang penting tidur jangan terlalu malam. Jam berapa tidur biasanya? Jam 12. Jam berapa tidur yang baik? Mengikuti Rasulullah? 11. Rasulullah tidur habis sholat Isya. Tidur langsung. Biar jam 2 bisa bangun sholat tahajud. Kalau Anda tidur jam 12, jam 1, bagaimana subuhnya bisa di awal? Ya, itu bisa diatur oleh kita. Maka silakan coba ketika belajar tolong mata dibuka lebar. Kalau ngantuk tidur ya. Terus yang ketiga apa? Pintu gerbang ilmu itu. Nih. Kolbu bukan kalbu, awas. Kolbu itu hati, kalau kalbu artinya anjing. Kalau Anda bilang, aduh kalbuku sakit, berarti Anda bilang, aduh anjingku sakit. Dog. Kolbu itu dari kata kolaba. Apa arti kolaba? Berubah-ubah. Anda punya hati, perasaannya gimana? Apakah stabil, senang terus itu? Pernah nggak rasa ada sedih gitu? Ada. Itu hati begitu. Hari ini senang banget, besok mah jengkel sepanjang hari. Itu hati. Maka jagalah dalam keadaan senang. Ya. Maka di kelas ini coba sama belajar coba bikin senang aja. Bikin senang. Gimana cara biar bikin senang itu? Tumbuhkan lope. Apa lope itu? Ada apa hati? Ada lope kan? Ada cinta. Cinta dengan ilmu. Kalau sudah tumbuh cinta, semuanya akan menjadi indah. Ya, dengan cinta itu segalanya menjadi indah. Anda nikmati belajar ini sebuah keindahan. Nah, kalau udah terpenuhi yang 3 tadi ada rasa senang, gembira, happy, enjoy, senang terus ya. Tapi kalau Anda di sekolah ini sedih, Anda jengkel, sama nggak suka dengan Pak Wawan gitu kan. Pak Wawan itu galak gitu. Padahal Pak Wawan itu bager ya. Pak Wawan itu bager, nggak galak.
Siapa bilang wawan